Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Solo Leveling Spesial. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Sung Jinwo yang pulang dari sekolah bersama rekan-rekannya. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata Woo Jin telah menunggunya setelah menemui Jinwo saat jam sekolah tadi pagi. Dia ingin melanjutkan pembicaraannya dengan Jinwo. Mereka pun kemudian mencari tempat yang nyaman untuk bicara. Sung Jinwo tidak bisa terlalu lama karena ia telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Woo Jin secara mengejutkan memanggil nama Sung Jinwo dengan sebutan Hunter. Ternyata Woo Jin telah mengingat semuanya. Ia bisa mengingat kalau Sung Jinwo adalah seorang hunter yang berperan besar untuk melindungi bumi. Saat Woo Jin pergi meninggalkan Jinwo tadi pagi, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya saat berada di tangga. Woo Jin pun bingung dan ia merasa kalau itu hanyalah halusinasi saja. Namun ternyata suara itu memang benar ada nyatanya. Entah siapa ataukah sistem telah muncul dan memperlihatkan ingatannya kembali dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Dia bahkan melihat saat dirinya memanggil Sung Jinwo di masa lalu dan bekerja sama untuk melawan para monster yang menyerang dunia manusia. Dia bertanya-tanya, bukankah Sung Jinwo adalah murid yang baru saja kutemui? Ucapnya di dalam hati. Itu adalah ingatan yang menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ingatan yang hilang tentang dunia para hunter. Dunia yang berisikan gate, monster, hunter, dan monarch. Dia pun berkata, "Ya Tuhan, ingatan apakah ini?" Kembali ke masa kini, Woo Jin bertanya berapa lama Jinwo bertarung melawan para monster di retakan dimensi. Berdasarkan catatan kepolisian, Sung Jinwo menghilang dari dunia manusia sekitar 2 tahun lamanya. Akan tetapi 2 tahun tidak mungkin cukup untuk mengalahkan semua monster di sana. Sung Jinwo menjawab kalau ia menghabiskan waktu selama 27 tahun. Seketika itu juga Woo Jin langsung terkejut. Woo Jin bertanya apakah Sung Jinwo pernah menyesalinya. Jinwo sama sekali tidak menyesal, bahkan jika aku diberikan kesempatan yang sama lagi, maka aku akan selalu membuat keputusan yang sama, ucapnya. Sung Jinwo mengaku kalau ia sangat menikmati kehidupan barunya. Hanya saja dia tidak senang dengan tubuhnya yang tidak menua lagi. Jadi Jinwo perlu terus mengubah bentuk tubuhnya dari waktu ke waktu. Masa muda selamanya dan keabadian, dia adalah hunter yang memiliki kekuatan seperti dewa. Meski memiliki kekuatan sebesar itu, tapi dia lebih memilih untuk menjalani hidup sebagai orang biasa. Saat ini, Sung Jinwo masih belum memikirkan tentang apa yang akan dilakukan olehnya di masa yang akan datang. Woo Jin mengajak Sung Jinwo untuk bergabung menjadi anggota kepolisian. "Kalau aku menjadi polisi, maka polisi lain tidak akan ada pekerjaan," ucap Jinwo. Namun Woo Jin tetap memintanya dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia. Sung Jinwo tidak langsung menerimanya. Ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. "Ya, aku akan menunggumu," ucap Woo Jin. Jinwo kemudian beranjak pergi dari sana. Dan begitulah ceritanya. Beberapa waktu telah berlalu. Suatu hari di akhir bulan April, Sense memperlihatkan seorang turis yang sedang berlibur di sebuah tempat yang tandus di Amerika. Ia melaporkan sesuatu kepada tim kepolisian bahwa ada tanda-tanda bahaya di sana. Sebenarnya ia tidak berada dalam masalah.
Hanya saja dirinya mengaku telah melihat sesuatu yang mengejutkannya. Dia melaporkan bahwa di sana langitnya sedang retak dan seperti akan hancur. Sins lalu kemudian berpindah ke tempat tinggal Sung Jinwoo. Sung Jinwoo saat ini sedang mengerjakan tugas sekolah dan ia merasakan perasaan yang aneh. Beberapa waktu kemudian, Sins berpindah memperlihatkan sebuah kafe di tengah kota. Sung Jinwoo bertemu dengan seorang pria di sana. Pria itu mengenal Sung Jinwoo. Sung Jinwoo bertanya apakah retakan yang muncul di dunia manusia saat ini adalah ulah dari para rollers. Namun mereka bukanlah penyebabnya. Jinwoo bertanya siapakah mereka yang ingin masuk ke dunia manusia. Pria yang merupakan salah satu dari rollers itu menceritakan bahwa ada beberapa orang dari dunia lain yang menginjakkan kaki mereka di dunia rollers baru-baru ini. Sepertinya mereka berubah haluan dan pergi ke dunia manusia setelah dikejar oleh prajurit langit. Mereka adalah ras giant, memakan batu dari planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Di dunia mereka, orang-orang ini disebut sebagai Titan. Kesimpulannya adalah bahwa ras Titan ini mereka tidak bersahabat dengan makhluk lain. Para Titan yang awalnya menargetkan dunia rulers akhirnya beralih menargetkan dunia manusia. Mereka para rulers berpikir kalau mereka mungkin mengejar jejak dari kekuatan besar yang dimiliki oleh Sung Jinwoo, dan prajurit langit telah berangkat untuk mencari mereka lagi. Namun semua itu telah terlambat. Sung Jinwoo bertekad akan menanganinya sendiri. Sins lalu kemudian memperlihatkan di daerah gurun Amerika Barat, tempat di mana munculnya retakan gate di sana. Pemerintah Amerika menyegel area ini dan memanggil semua ahli yang dapat mereka temukan. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti. Para ahli mengaku kalau mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini selama 30 tahun bekerja. Pihak mereka pun telah menyiapkan tentara dengan senjata lengkap untuk mengatasi jika seandainya ada makhluk yang keluar dari retakan gate tersebut di sana. Tiba-tiba, alat tempur milik mereka yang ada di sana mulai terbang dengan sendirinya, lalu kemudian berhamburan di udara. Ternyata itu adalah ulah dari Sung Jinwoo. Mana mungkin senjata seperti itu mempan terhadap mereka yang akan menyerang bumi, ucap Sung Jinwoo. Sung Jinwoo hanya ingin membersihkan tempat tersebut, dan panggung pertarungan untuknya pun telah siap. Sung Jinwoo sungguh bisa merasakan keinginan kuat dari musuh yang ingin melahap dunia manusia. Senjata bayangan milik Jinwoo telah muncul, pertanda Sung Jinwoo akan siap untuk menghadapi mereka di sana. Datanglah, mulai dari sini yang akan kalian lawan adalah Monarch, ucap Sung Jinwoo. Sung Jinwoo mengeluarkan aura kekuatan kegelapan yang sangat hebat di sana. Alat tempur dan senjata milik negara Amerika kini telah berpindah ke tempat lain. Mereka bertanya-tanya, apa-apaan ini? Mereka kemudian dikejutkan dengan pusaran yang muncul di retakan yang ada di langit. Para monster Titan muncul dari retakan tersebut dan turun ke dunia manusia. Apa-apaan ini? Hanya kau sendirian yang ingin menghentikan kami, tanya Titan itu kepada Sung Jinwoo. Hei, apa aku terlihat sendiri saja di matamu? Tanya balik Jinwoo kepada sang Titan. Sung Jinwoo kemudian mengalirkan aura kegelapannya ke wilayah yang ada di sana. Dari dalam bayangan tersebut kemudian muncul para pasukannya, pasukan monster bayangan yang siap untuk bertarung bersama raja mereka. Inilah pasukan kerajaan Monarch, kerajaan kegelapan milik Sung Jinwoo. Ayo kita mulai, ucapnya. Sins berpindah ke tempat kantor kepolisian Amerika. Ada retakan misterius muncul dan ada makhluk aneh yang keluar dari dalamnya. Apa kami bisa merahasiakan hal segila ini pada dunia? Tanya pihak kepolisian Amerika di dalam hatinya. Presiden Amerika bersama bawahannya menonton video yang disiarkan langsung dari drone yang ditempatkan di sana. Mereka bertanya-tanya siapakah pria yang ada di sana. Seorang pemuda yang berasal dari Korea. Presiden bertanya di manakah pasukan tentara mereka yang ditugaskan di tempat itu. Hanya terlihat seorang pemuda dari Korea saja yang berada di sana. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi.
monster bayangan milik Song Jinwoo menyemburkan nafas api kepada para Titan itu di sana. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh pasukan bayangan. Namun ada banyak sekali pasukan Titan yang masih tersisa. Pertarungan semakin seru dan semakin sengit. Pasukan Monarch melawan monster Titan. Song Jinwoo juga tidak tinggal diam. Ia juga mulai beraksi. Nampak pasukan Monarch dengan mudah mampu mengalahkan pasukan Titan yang ada di hadapan mereka. Satu persatu Titan tersebut mulai berjatuhan akibat serangan dari Song Jinwoo dan kawan-kawannya. Song Jinwoo kemudian mengamati keadaan sekitarnya. Ia kemudian melemparkan pedang bayangannya ke arah para monster Titan. Sungguh luar biasa, Song Jinwoo berhasil mengenai beberapa pasukan Titan itu di sana. Senjata milik Song Jinwoo kemudian mengarah kepada Titan yang ada di sana. Nampak Titan ini sedikit berbeda dari yang lain. Serangan dari Song Jinwoo berhasil mengenainya, namun ia tidak tergores sedikit pun. "Kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" tanya sang monster. Akan tetapi, Song Jinwoo dengan mantap kemudian melompat ke atas dan menyiapkan serangan lainnya. Dalam sekejap tangan Song Jinwoo berubah menjadi senjata kegelapan. Bahkan aura kegelapan itu menjadi sangat besar dan siap untuk dilancarkan kepada musuhnya. Dalam sekejap Song Jinwoo berhasil menyerang musuhnya itu di sana. Ia kemudian mendarat dengan aman dan mengamati situasi yang terjadi di sana. Rupanya monster Titan itu masih bisa hidup. Ia berkata, "Jadi planet kecil di pinggiran galaksi ini memiliki entitas yang lumayan kuat juga ya. Namun fakta kalau kalian harus membesarkan tubuh kalian untuk memaksimalkan kekuatan adalah pertanda bahwa spesies kalian masihlah primitif," ucap Titan tersebut. "Sebaliknya, kami para Titan mengecilkan tubuh kami untuk bertarung dengan kekuatan maksimal." Itulah pengakuan dari monster Titan yang kini sudah berubah bentuk. Tentu saja, Titan itu adalah warrior terhebat di ras Titan sepertinya. Dia kemudian menawarkan pengampunan kepada Song Jinwoo jika Jinwoo memohon ampunan itu sekarang. Saat Titan itu berkata sombong, setelah satu prajurit bayangan milik Song Jinwoo berhasil menyerangnya. Di tengah-tengah pertarungan, pasukan Song Jinwoo bertanya apakah masternya ingin berbincang dengan makhluk itu. Jinwoo tentu saja tidak ingin berbicara dengannya. Mereka terlalu sombong. Prajurit bayangan itu kemudian mulai beraksi lagi. Di sisi lain, di ruang rapat pejabat Amerika, mereka terus saja mencari identitas dari pria yang bertarung melawan makhluk alien yang muncul di negara mereka. Bahkan pihak CIA dan FBI tidak bisa mengetahui identitas dari Song Jinwoo. Mereka kemudian berencana untuk meminta bantuan kepada seorang dukun wanita yang bernama Madame Selner untuk mencari tahu identitas dari Song Jinwoo. Insiden di Amerika telah selesai. Kini scenes berpindah memperlihatkan agen CIA dari Amerika yang bernama Devi mendatangi rumah Madame. Devi datang ke sana untuk menanyakan sesuatu tentang identitas dari pria yang melawan para monster sendirian. "Jawaban yang kau cari padaku sebenarnya adalah hal yang ada di masa lalu," ucap Madame. Madame mengakui kalau ia mengetahui identitas pria itu. Hanya saja ia tidak akan mengatakannya kepada Devi. Devi ingin mencari tahu apakah pria itu akan menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara yang ada di dunia ini. Akan tetapi Madame memastikan kalau pria yang berasal dari Korea itu tidak akan membahayakan manusia. Setelah melakukan pembicaraan tersebut, Devi pun kemudian pergi dari sana dan berterima kasih kepada Madame. Madame kemudian nampak berbicara dengan orang lain di dalam rumah. Pria besar yang bernama Thomas. Entah mereka membicarakan apa, tapi yang pasti pria itu menyebut bahwa kemungkinan banyak orang mati karena insiden selain dirinya. Apa yang dilakukan oleh pria di video tersebut adalah untuk menyelamatkan dunia. Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan pahlawan yang menyelamatkan dunia itu saat ini? Tanya Thomas kepada Madame. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan kualifikasi kejuaraan lari tingkat sekolah menengah yang akan segera dimulai. Lomba lari pun kini telah dimulai. Para pelari kemudian berlari dari sana dengan penuh semangat untuk menggapai garis finish.
Kualifikasi pertama pun telah selesai. Salah satu pelari wanita itu sedang duduk di bawah pohon. Ia melihat kakinya yang bengkak karena pertandingan hari ini. Ia tidak yakin bisa lolos ke babak berikutnya jika harus bertanding dengan kondisi kaki seperti itu. Song Jinwoo kemudian muncul dan menyapa wanita tersebut di sana. Song Jinwoo menjelaskan jika seseorang ingin berlomba dengan kondisi seperti itu, maka perlu 1 tahun untuk memulihkan cederanya. Song Jinwoo kemudian mengarahkan tangannya ke kaki wanita yang cedera tersebut. Dalam sekejap kakinya pun menjadi sembuh. Kau hanya punya 1 kesempatan saja kan? Larilah tanpa rasa penyesalan, ucap Song Jinwoo. Wanita itu pun bingung kenapa ada pria yang mengkhawatirkannya seperti ini. Ia bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Song Jinwoo hanya tersenyum kecil. Ayo berlomba, kalau kau berlari bersamaku dan menang, aku akan memberitahukan segalanya, ucap Song Jinwoo kepada wanita itu. Setelah percakapan tersebut, cerita kemudian terus berlanjut yang memperlihatkan aktivitas sehari-hari dari seorang Song Jinwoo. Hingga akhirnya pada suatu malam, ia merasa kalau pakaiannya itu terlalu simpel, sehingga ia berniat untuk membeli pakaian baru. Ya, Song Jinwoo telah mengubah pakaiannya dan tampil lebih menarik dari sebelumnya. Prajurit bayangan pun memujinya dengan menyebut masternya itu sangat tampan. Song Jinwoo dan wanita itu kemudian bertemu di pasar malam, dan mereka berjalan bersama sambil membicarakan tentang sekolah mereka. Wanita itu menagih janji dari Song Jinwoo yang berjanji akan mengatakan segalanya kepadanya. Wanita tersebut sungguh penasaran apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, sehingga Song Jinwoo bisa berlaku baik kepadanya. Rupanya, wanita itu adalah wanita yang disukai oleh Song Jinwoo. Seorang wanita terbaik untuk Song Jinwoo di masa lalu, sebelum ingatan para manusia dihilangkan dengan kekuatan dewa. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan kerajaan bayangan milik Song Jinwoo, World of Eternal Race, tempat yang sangat luas hingga mendekati tak terbatas, dan ada 10 juta pasukan yang tinggal di dalamnya. Para pasukan terhubung dengan kuat dengan pikiran sang monark, dan semakin besar kekuatan monark, mereka mulai mengikuti pikiran monark saat ini. Dengan kata lain, para pasukan yang awalnya menginginkan kehancuran dan pembantaian, perlahan mulai mempelajari cara hidup manusia. Banyaknya perasaan dan emosi yang dimiliki manusia merupakan angin segar dan pengalaman baru bagi hati mereka yang hampa. Di kerajaan monark, pasukan yang tertidur dan yang terlatih, pasukan yang berbicara, dan bahkan pasukan yang berkelahi dengan satu sama lain dengan meninggikan suara. Karakteristik kosong mereka mulai terbentuk dan mulai hidup di dunia ini dengan keberagaman mereka. Aku berterima kasih kepada rajaku yang membawaku ke dunia di luar imajinasiku ini, ucap salah satu prajurit bayangan yang ada di sana. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Prajurit bayangan tersebut akan menceritakan kepada kita tentang awal mula pertemuannya dengan masternya, yang kini menjadi pemimpin mereka. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.